Adilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ermol TV, kebaikan yang terorganisir. Ya, salam sejahtera ya untuk kita semua, dan khusus untuk para pejabat yang hobinya ngebully pengamat. Semoga lancar bikin drama. Hari ini kita kedatangan kabar lagi dari negeri dongeng bernama Indonesia. Negeri di mana kritikus dikira kriminal, pengamat dicurigai lebih berbahaya dari koruptor, dan menteri sibuk main peran jadi aparat penegak hukum. Tapi beraninya ke siapa? Ya ke pengamat. Ada si A atau si B yang mengkritik dari dulu, dan kami menganalisa ya kritikannya sebagian besar tidak konstruktif, bahkan kadang datanya salah. Nah, puncaknya adalah punya agenda. Di saat kami tidak menteri lagi, ikut proyek di pertanian, dan proyek itu sebagian hasilnya fiktif dan tidak digunakan. Ketika Menteri Pertanian tampil garang melawan pengamat, kita mungkin yang berprofesi sebagai pengamat atau bahkan mungkin media juga akan mulai kelimpungan. Bahaya ini. Ya, kita kira dia akan jadi pendekar kebenaran. Ternyata cuma berani sama yang nggak punya jabatan. Yang kolega menterinya diduga korupsi triliunan kok malah mendadak bisu. Jadi di video ini kita akan bahas secara tajam bagaimana Refly Harun menguliti keberanian selektif sang mentan yang katanya musuh negara itu pengamat. Waduh. Kalau mau bersih-bersih jangan cuma nyapu debu di pinggiran. Yang di tengah ruangan itu loh, bau banget. Ya, tonton sampai habis karena di akhir ada pesan untuk para pengamat, pejabat, dan penjilat. Sahabat, kita akan memasuki sebuah era ya, di mana era ini adalah era demokrasi kita terus-menerus dipertanyakan oleh rakyat dunia. Maka kita akan coba dulu bahas apa yang terjadi dengan mentan kita yang ternyata sebetulnya beberapa hari yang lalu sudah kita coba tampilkan ya. Mengatakan ada seorang pengamat yang akan segera masuk penjara. Wow, mengerikan sekali. Alhamdulillah ada respon dari Refly Harun. Jadi ini bukan kata-kata Refly Harun, kita akan simak kata-katanya bagaimana. Ini judulnya, berani ke pengamat, ciut ke kolega. Mari kita tayangkan ulang apa yang disampaikan oleh mentan di sebuah kampus yang bicara tentang pengamat yang akan menjadi pesakitan. Wow, ngeri. Langsung saja ya. Amrad menyebutkan bahwa pengamat tersebut merupakan orang terkenal yang sering muncul di publik. Namun hingga saat ini, identitasnya belum diungkapkan kepada masyarakat. Juga pengamat, maaf, ada pengamat ternyata adalah musuh negara. Musuh negara. Sebentar lagi, maaf Pak Rektor, guru besar, tapi sebentar lagi kemungkinan besar di penjara. Dia bagian daripada masalah Republik ini. Dan kami dinego banyak orang, Pak Menteri bisa lepas, enggak.
negara yang meminta, rakyat yang meminta, bukan Amran yang meminta. Kami kirim berkasnya ke penegak hukum. Mungkin sebentar lagi dia di penjara, pengamat terkenal, dan kalau saya sebut namanya Bapak pasti tahu. Nggak boleh ya Pak, izin Pak Rektor. Ngeri kan? Mari kita simak bagaimana tanggapan dari Refli Harun dari RMOL. Refli Harun sentil mentan Amran, jangan cuma berani ke pengamat, tapi ke kolega juga. Makin seru ini ya. Laporan Jamaluddin Akmal. Menteri Pertanian Mentan Amran Sulaiman jangan hanya berani kepada pengamat, melainkan juga harus berani bernyali kepada koleganya yang disebut-sebut terseret kasus tindak pidana korupsi. Siapa? Ya, saya kira kita tahu bersama lah yang diduga itu siapa saja, ya, bertebaran itu berbagai media. Ini disampaikan oleh pengamat politik Refli Harun dalam videonya ya. Kita akan coba uraikan. Dalam video itu Refli menyorot adanya pemberitaan yang menyebutkan akan ada pengamat terkenal dari sebuah perguruan tinggi negeri ternama yang akan masuk penjara karena melakukan korupsi. Dan bahkan pengamat itu disebut sering melontarkan kritik. Ya siapapun sebetulnya, mau pengamat, mau pedagang, yang pejabat gitu yang melakukan korupsi ya, semua equality before the law, semua sama di mata hukum ya. Saya orang yang selalu mendorong siapapun yang tahu kejahatan seperti itu terbuka saja, laporkan kepada polisi. Tapi jangan kejahatan yang dianggap kejahatan seperti berbeda pendapat, dulu melanggar prokes, itu sih ece-ece namanya katanya. Tapi kalau korupsi kong kali kong laporkan. Jadi saya pun juga mendukung asal memang benar, kata Refli yang dikutip RMOL. Ya tadi ya, kalau sudah bicara pelaku kejahatan ya kita abaikan apapun yang menyemat pada dirinya. Apakah dia pengamat, apakah dia pedagang, apakah dia pejabat, apakah dia ASN. Kan begitu ya. Bukan hanya melaporkan pengamat ke penegak hukum, kata Refli, Mentan Amran juga harus berani melaporkan koleganya sesama menteri yang diduga banyak melakukan korupsi. Disebut nih kasusnya, BTS, kasus hutan, minyak goreng, tambang, dan lain-lain. Ini bukan hanya 5 miliar sebagaimana disinyalir oleh Mentan, tapi triliunan sudah. Berani nggak mengungkapkan atau mengucapkannya? Ya mungkin tidak berani karena tidak langsung terkait dengan Kementerian Pertanian, kata Refli. Refli juga turut membacakan berita yang berisi pengakuan Mentan Amran terkait adanya upaya lobi-lobi dari pejabat yang meminta agar memaafkan kasus pengamat yang terlibat proyek fiktif yang merugikan keuangan negara mencapai 5 miliar di Kementerian Pertanian. Ya jangan, jangan mau. Bro Amran Sulaiman, Anda paham nggak kalau Anda menyebut ada pejabat yang melobi agar dibebaskan, maka pejabat itu kena. Pejabat itu Anda laporkan juga dong, karena dia sudah melakukan yang namanya obstruction of justice. Meski begitu, Refli juga mengingatkan kepada para pengamat untuk tetap berfokus, yang lurus, tidak bermain proyek sana-sini. Menjadi pengamat di Indonesia itu jauh lebih berat dibandingkan menjadi pejabat. Wah, ini kalimatnya menarik ya. Jadi pengamat itu lebih berat dibandingkan jadi pejabat kalau di Indonesia. Kenapa? Karena tuntutan untuk lurus, menjaga integritas lebih tinggi daripada pejabat, lebih tinggi daripada penegak hukum, lebih tinggi dari hakim, lebih tinggi dari jaksa. Udah tertinggi berarti pengamat ya. Selain itu, Refli meminta agar perbuatan seseorang tidak dikaitkan dengan kritikan yang disampaikannya. Mengingat kritik harus dibalas dengan kritik atau adu data. Wah, dia kritik, tapi kan dia korupsi. Nah, itu dua hal yang berbeda, kata Refli. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengkritik, jangan kita kaitkan, wah dia ada proyek dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada korupsi 5 miliar, ya sebutkan namanya. Tapi jangan kaitkan dengan kritiknya selama ini. Kalau begitu nanti kita makin distrust society kan. Tapi saya tetap dukung orang-orang yang berani mengungkapkan kebenaran, terutama yang ada kasus korupsi. Bahkan bila perlu tidak hanya berani ke pengamat, tapi juga ke koleganya. Nah, itu baru keren. Pungkas Refli. Ya sahabat, ini menarik sekali ya. Jadi ketika ada pengamat disebut
sebagai pelaku korupsi seolah-olah kan ini menjadi mengeneralisir bahwa semua pengamat itu main proyek, semua pengamat itu mau duitnya doang ternyata gitu untuk menyasar satu institusi atau lembaga tertentu. Nah ini kan yang repot gitu. Jangan sampai ini terjadi gitu. Kan begitu ya. Jadi kita akan coba ulas ini dalam sebuah gambaran ya. Gambaran tentang bagaimana cerita dari Menteri Pertanian ini, Pak Amran, yang mengibarkan bendera perang. Tapi perangnya bukan lawan mafia beras atau hama tikus. Bukan, itu mah terlalu teknis. Ini perang lawan ya pengamat.